Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman faddalana bil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya. Allah perkenankan kita berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa, khususnya di segmen Quranic Studies Series. Tanpa terasa kita sudah sampai di session yang keempat, di serial yang ke-41. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang al-istisna atau pengecualian yang disebut di dalam Al-Quran khususnya. Sebagai preview kajian kita, di beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang alam barzah, manusia, penciptaan manusia, kemudian tentang hari kiamat, dan pertemuan sebelum ini kita membahas tentang kata hubung yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang al-istisna, pengecualian yang Allah sebutkan, ya, yaitu kata yang digunakan untuk mengecualikan. Ya. Nanti setelah itu kita akan lanjut kembali ke dengan perspektif saintifik, yaitu membahas tentang jasa training, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini sebagai gambaran umum ya. Ada 12 huruf istisna, ya. Ada illa, ghairu, fala, ada, fasya, laisa, layakun, baida, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, dan yang disebut di dalam Al-Quran dari 12 tadi itu ternyata sahabat asa hanya 8 saja yang ada di dalam Al-Quran, yaitu illa, hasya, khala, ghairu, laisa, layakun, siwa, dan lamma. Umumnya kita hanya tahu illa ya, karena paling banyak, kecuali, kemudian ada hasya, dan juga selain, khala juga selain, ghairu selain, laisa melainkan, layakun melainkan, siwa selain, dan lama melainkan. Ini secara umum ya, illa yang paling banyak kita dengar. Nah, makna istisna secara kebahasaan itu adalah memalingkan. Ya. Lalu ada pengecualian, mengeluarkan sesuatu dari kelompok karena dia berbeda. Misalnya ada satu benda hitam di antara benda-benda lain yang putih. Nah, itu dikeluarkan. Ada satu benda putih di antara benda-benda yang hitam, dikeluarkan, itu dikecualikan. Atau juga disebut istisna itu dari secara bahasa artinya bengkok atau membengkokkan atau membelokkan. Gitu ya. Nah, ada unsurnya, ya kita tahu unsur-unsur istisna atau gaya bahasa istisna ini ada beberapa unsur. Yang pertama ada 3 ya dia. Yang pertama adalah al-mustasna. Al-mustasna ini terletak setelah perangkat huruf ya, yaitu yang dikecualikan ya, atau berbeda dari kalimat atau kata sebelumnya. Misalnya hari ini semua siswa masuk kecuali Ahmad. Nah, al-mustasna ini semua siswa. Ya, ini tergantung nantinya ya. Atau misalnya semua ayam punya saya bertelur kecuali 3. Nah, ini sebelum kata kecuali itu disebut al-mustasna. Setelah kata kecuali itu disebut mustasna minhu. Terletak, terbalik ya. Yang dikecualikan itu mustasna. Setelah. Jadi gini, hari ini semua siswa masuk kelas kecuali Ahmad. Nah, Ahmad itu mustasna. Ayam-ayam saya bertelur kecuali 3. Nah, tiga yang tidak bertelur itu disebut mustasna. Lalu al-mustasna minhu sebaliknya yang terletak sebelum huruf pengecualian tadi. Ya, kelompoknya yang besarnya. Mustasna itu yang sedikitnya. Tidak bisa dibalik ya. Ada yang mengatakan nggak mungkin lah. Misalnya hari ini Ahmad
masuk sekolah kecuali teman-temannya. Itu aneh rasanya. Karena yang dikecualikan itu lebih kecil dari yang mengecualikan. Jadi maaf, yang dikecualikan itu harus lebih kecil dari yang mengecualikan. Jadi misalnya kalau strukturnya hari ini semua siswa berarti dia gede, kecuali Ahmad kecil. Hari ini semua ayam gede jumlahnya, kecuali 3 kecil. Kalau dibalik nggak bisa. Hari ini Ahmad masuk kelas, kecuali temannya. Nah ini nanti ada struktur yang juga disebut istisna jika dibalik. Nah itu nanti kita akan bahas dalam beberapa contoh. Nah ada tul istisna yang tadi disebut ada 12, tetapi yang dipakai di dalam Al-Quran itu ada 8. Nanti yang akan kita bahas ya, insya Allah. Nah, kita bahas macam-macam istisna. Nah, istisna ini ditinjau kalau ditinjau dari keterkaitan antara mustasnanya ya, dan mustasna minhu, antara yang dikecualikan. Al mustasna itu dikecualikan dan mustasna minhu yang mengecualikan. Itu ada hubungan atau tidak? Kalau ada hubungan disebut mutasil, kalau tidak ada disebut munqati'. Yang mutasil adalah jenis istisna yang mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Al-Baqarah 249. Ini sama. Kenapa? Karena kayak tadi ayam dengan ayam. Siswa kelas dengan Ahmad. Masih sama sejenis. Itu disebut istisna muttasil. Tapi kalau istisna munqati' adalah istisna yang dikecualikannya, mustasnanya itu berlainan jenis. Dia tidak satu jenis dengan yang mengecualikan. Nah, ini sering contohnya kita agak agak kadang namanya terjemahan ya. Kadang kita kurang dapat feel-nya ketika diartikan kecuali. Saya baca ayatnya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Nah ini ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Malaikat ya disuruh ya. Fasajadu malaikat-malaikat itu sujud illa iblisa kana minal jin. Nah, kita kalau artikan kecuali ini dalam rasa bahasa Indonesia kadang nggak nyambung. Kalau disebut kecuali iblis itu kayaknya ada rasa-rasa iblis itu bagian dari malaikat. Maka ditegaskan di surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Iblis itu bukan malaikat, dia jin, jenis yang lain. Maka sebenarnya kalau mau diartikan, bahasa jadu malaikat-malaikat itu sujud, illa iblis, sedangkan iblisnya enggak. Karena iblis itu adalah jin. Kira-kira begitu ya. Nah, sementara sahabat Asa, kita jeda dulu sejenak, relax ya, yang sambil menikmati makanannya, minumannya bisa dipersilakan, apalagi suasananya mendung atau rintik-rintik hujan. Jangan sampai kita kehilangan fokus, karena ini memang agak rada-rada namanya kaidah kebahasaan, perlu sedikit fokus. Nanti insya Allah kita sambung setelah jeda yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik para pemirsa, sahabat Asa yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita bicara terkait dengan hubungan antara mustasna dan mustasna minhu, sekarang ini ada istisnanya. Terkait dengan istisna.
Nah, ada yang disebut dengan kalam tam. Itu kalimat yang disebutkan mustasna minhu-nya. Nah, yang mengecualikannya itu disebut. Memang jarang yang nakis ya. Ada yang nakis yang tidak disebutkan mustasna minhu-nya. Umumnya yang disebutkan itu disebut dengan tam. Yang tidak disebutkan berarti itu nakis, kurang. Ya, tam itu sempurna, nakis itu kurang. Ada yang disebut dengan mujab. Mujab itu positif. Atau dalam bahasa kita yang tidak ada kata nafinya, tidak ada tidak. Tadi disebut, misalnya begini, hari ini tidak ada yang kelihatan nih, kecuali satu orang. Nah, itu berarti itu manfi. Tidak ada. Berarti ada kata nafinya. Berarti itu manfi. Kalimat yang didahului dengan huruf tidak. Nah, kalau mujab yang tidak ada. Seperti tadi, hari ini masuk sekolah kecuali fulan. Berarti fulannya nggak masuk. Kalau nafi berarti yang dikecualikan sebaliknya gitu. Hari ini nggak ada yang nongol kecuali dia, berarti dia yang nongol gitu. Ini ya. Nah, sekarang mari kita masuk ya. 8 huruf tadi kita bahas secara ringkas ya. Yang pertama ini tentu paling banyak yaitu huruf ilah. Nah, huruf ilah itu huruf utama istisna, pengecualian. Dia fungsinya membatasi, mengecualikan yang baik atau yang buruk ya. Menegaskan makna sebaliknya dari kalimat sebelum huruf ilah. Nah, huruf istisna ilah ini di dalam Al-Quran disebut banyak sekali, ada 657 kali. Subhanallah. Berapa tadi? 657. Banyak. Nah, ini sampel yang kita ketengahkan di sini ada 4. Ya. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan. Banyak ya. Illallah. Nah, ini diartikan kecuali mungkin juga agak sulit ya. Mungkin kalau ada Tuhan selain Allah gitu nanti. Maka rusak. Karena Tuhannya banyak gitu. Atau misalnya yang Al-Baqarah ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, sesungguhnya salat itu berat, besar, ya, sesuatu yang berat sekali dilakukan illa 'alal khashi'in kecuali bagi orang yang khusyuk. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital. Ya, siapa yang berpaling di hari peperangan itu illa mutaharrifan liqital kecuali ya dia karena strategi ya dalam peperangan. Nah, karena berpaling di hari peperangan itu masuk dosa besar ya. Kecuali, nah itu strategi. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Nah, ini Nabi Lut. Nah, jangan sampai noleh ya. Ya, kalau udah meninggalkan tempat itu jalan terus, jangan noleh ke belakang. Oh, ternyata istri Nabi Lut noleh. Jadilah dia balik dan dia termasuk orang yang terkena dampak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia bukan pelaku, tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan fahisha, tapi dia mendukung, mensupport yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, diadab juga. Maka hati-hati kita. Jangan sampai melakukan dosa besarnya atau mendukungnya. Karena itu sama saja di mata hukum. Gitu ya. Adapun hukumnya tentu berbeda ya. Yang melakukan dengan yang hanya sekedar mendukung atau ikut-ikutan beda. Tapi itu semuanya akan kena dampak. Ini yang pertama ilah. Yang kedua hasya. Ini hanya disebut cuma 2 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini fungsinya hanya merupakan istisna maknawi. Jadi dia tidak benar-benar langsung secara langsung. Ini fungsinya adalah menyucikan. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Nah, ini hasya lillah itu wow gitu ya. Jadi misalnya dia nggak seolah-olah nggak mempercayai penglihatan. Makanya ini disebut dengan istisna maknawi. Dia tidak mengecualikan.
Biasanya kita kalau ngelihat laki-laki biasa aja. Hasyalillah, ini lain. Ma hadza basyara, ini bukan manusia ini, saking gantengnya Nabi Yusuf. Dan ini juga nanti disebut di pengakuan pada saat Nabi Yusuf di penjara dan akan dikeluarkan. Karena dia bisa mentakwilkan mimpi. Tapi Nabi Yusuf menolak dan bilang, irji ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Kembali Anda kepada Tuan Raja, itu coba nama baik saya dipulihkan. Tanya itu orang-orang yang terlibat dulu. Panggil mereka semua itu. Istri-istri pejabat di zaman itu. Dan ketika ditanyakan, mereka juga menjawab, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Hasya lillah. Jadi dia memang menyucikan, mengecualikan. Yusuf ini tidak seperti yang lainnya. Berarti menandakan memang secara struktur sosial ada beberapa kondisi yang secara sosialnya terjadi keburukan. Ya. Ketika ada distrust, berarti ada sistem yang nggak baik. Jadi ini ya dipakai 2 kali dan dua-duanya surat Yusuf dia menyucikan, mengecualikan Yusuf dari ya kalau itu orang lain bisa jadi, tapi Nabi Yusuf beda dia. Hasyalillah. Kemudian ada siwa. Siwa di dalam Al-Quran secara literal tidak disebutkan. Tetapi kemudian kata-kata suwan seperti terdapat di surat Toha. Nah, Imam Suyuti menyebutkan dari sisi bahasa itu disamarkan, tidak disebutkannya mustasna minhu. Karena kata suwan itu disebut selain tempat ini. Nah, jadi ini strukturnya tidak seperti struktur yang lain. Kita baca. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan lan nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Ini maksudnya, ayo kita kalau mau janjian, kalian ini kan face to face ya, ingin bertarung istilahnya. Ada real battle istilahnya antara saya dan Anda. Ayo kita bikin janjian di suatu tempat, suatu waktu. Mau'id itu waktu lebih ya. La nukhlifuhu nahnu wala anta. Yang kita sepakati dan kita tidak selisihi. Artinya kita ayo janjian. Di satu waktu, di satu tempat, wala anta makanan suwa. Nah, makanan suwa itu di tempat yang lain. Jadi kita sepakati di situ. Kita misalnya di satu titik, misalnya di square, di alun-alun, di istanamu, di mana aja kita sepakati di waktu tertentu di tempat itu makanan suwa bukan di tempat yang lainnya. Jadi ini redaksinya dahsyat ya, bukan diambil dari kata siwa yang artinya adalah pengecualian tadi, tapi di sini disamarkan dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Ini maka tadi disebut sebagai kalam naqis, gitu. Tidak kelihatan bentuk istisnanya. Ini yang ketiga. Kita sudah ila yang paling banyak, kemudian ada hasya disebutkan cuma 2 kali, dan siwa yang kata siwanya pun tidak disebutkan, tapi di sini suwan yang artinya mengandung makna istisna. Kemudian yang keempat, ghairu. Nah, ghairu ini disebutkan agak banyak juga. 127 kali di dalam Al-Quran. Nah, fungsinya kadang sama dengan ila ya. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Dalam surat Fatir. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Nah, ini hari ini di hari kiamat maksudnya kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, lebih tepatnya perkataan yang kalian sandarkan atau kalian buat ya entah atas nama Allah atau kepada Allah ghairul haq, dan itu tidak benar. Ini ghairah diartikan tidak ya, bisa diartikan tidak. Karena yang disebut sebelumnya itu jadi tidak bermakna. Nah, baik sahabat Asa, kita break segmen 2 ini. Insya Allah nanti setelah jeda kita lanjutkan pada
segmen terakhir yang ketiga. Masih ada 4 huruf istisna lagi, jangan kemana-mana, kita break sejenak. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik, sahabat Asa, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang baik terhadap isi Al-Quran, khususnya saat ini kita bersama dengan huruf-huruf istisna. Baik, kita sudah ambil tadi 4 ya. Ada illa yang paling banyak, kemudian ada hasya, 2 disebut, kemudian ada siwa, sebut sekali saja. Kemudian yang terakhir tadi ghairu, itu ada 127. Nah, sekarang kita lama. Lama itu artinya banyak. Nah, artinya jika setelah penyebutannya berupa selain kata kerja, ya, baik bentuknya madhi atau mudhari', maka fungsinya seperti ila. Berarti kecuali atau melainkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Jadi ini bisa diartikan pengecualian sama seperti sebelum-sebelumnya dan tergantung konteksnya ya. Kadang lama itu juga bisa diartikan belum. Bisa diartikan ketika, ya, bisa diartikan. Nah, ini tergantung kontekstual. Kalau ya sering dalam beberapa, kalau kita di pondok ya dulu kita misalnya ditanya, kamu sudah kerjakan ini lama, itu artinya oh belum. Jadi kalau tadi disebut mengerjakan sesuatu karena itu kata kerja, berarti ini belum dikerjakan. Nah, ini memang dalam kata lama sendiri di dalam Al-Quran ini artinya tidak satu. Ya, tapi kalau dia berjumpa dengan kata kerja, itu umumnya sama dengan ilah. Ini gampangnya begitu ya. Nanti ayat-ayat yang disebutkan ini bisa sahabat Asa cek kembali di dalam surat Al-Quran dan terjemahan. Kemudian ada laisa. Laisa ini juga sama, kecuali, selain, melainkan. Memberi penjelasan dari makna yang sebaliknya. Atau juga kadang artinya la. La itu sifatnya tabri'ah, berlepas diri. Ya, contoh misalnya ketika di dalam surat Al-Ahzab, itu istri Nabi dikatakan, Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna. Wahai istri Nabi, lastunna. Nah, lastunna ini lastunna ka'ahadim minan nisa. Kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan biasa kalau kalian bertakwa, karena lebih ya. Pengecualian berarti tidak seperti itu ya, artinya yang disebut ini susunannya memang tidak normal ya. Jadi kalau harusnya kan mustasna minhunya datang sebelumnya ya. Ya nisa an-nabi an-nisaa lastunna. Nah gitu kan harusnya. Perempuan-perempuan itu bukan kalian. Tapi ini kan strukturnya lastunna ka'ahadim minan nisa. Ini juga sama dengan ayat ke-6 surat Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ini juga sama. Tidak ada bagi mereka makanan illa min dhari'. Nah, ini ada double jadinya. Laisa ada illa. Tidak ada makanan kecuali berarti ya makanannya cuma itu.
gitu. Tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' itu adalah duri yang tajam dan bau, serta onta aja yang lapar mau mati itu milihan mati daripada makan itu dhari'. Jadi tidak ada makanan kecuali. Nah, berarti ini double ya ininya, apa namanya, istisnanya. Baik, yang ketujuh ada la yakunu. Ini hanya disebut 53 kali saja. Dan bentuknya fi'il mudhari', present tense, didahului dengan nafi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, gitu ya. Jadi inilah la takunu itu dikecualikan dari sebelumnya. Jadi perangi sampai tidak ada fitnah. Wa yakunu ad-dinu lillah, wa yakuna ad-dinu lillah. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak ada dula, monopoli. Jadi ada monopoli. Nah, jangan sampai ada monopoli, itu kebalikannya. Ya. Dan yang terakhir itu khala. Ini bentuknya adalah kata kerja. Artinya pengecualian atau sebaliknya dari sebelumnya. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu. Nah, sebelumnya mereka kalau ngumpul dengan kita berkata baik, tapi kalau udah ketemu ya ini huruf tapi dia bentuknya adalah kata kerja. Jadi disetarakan dengan huruf. Wa idza khala, kalau mereka berbalik, karena khala itu bisa disebut dengan khala, khalwat, nah, dari sini. Pengecualian, itu pasti nanti artinya sebaliknya dari sebelumnya, gitu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, takhallat, nah, kebalikan. Jadi ketika dia mengeluarkan, takhallat itu berarti kosong jadinya, karena udah dikeluarin, gitu. Nah, ini pada hari kiamat ya, serem, bumi-bumi dikeluarkan hingga kosong yang di dalamnya. Inna arsalnak bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin, ini kepotong ya, jadi kelihatan seolah-olah seperti ammah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya. Jadi ini disebut juga double di sini, illa dan khala. Jadi setiap bangsa itu tidak dikirim. Nah, jadi tidak dikirim utusan Allah. Jadi pasti ada setiap bangsa. Sama dengan tadi itu ketika ada dua pengecualian itu gampangnya ada dua negatif ya berarti positif. Gitu kira-kira. Nah, inilah susunan atau huruf-huruf istisna yang kita bisa coba ambil contohnya dalam kajian kita di segmen yang terakhir ini di surat At-Taubah ayat 18. Ya, kita sebut ya. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Gitu ya. Innama, berarti ini adatul hasyr, hanya. Ya, harusnya yang layak memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Salat, zakat, nah syarat kelimanya di sini. Syarat kompetensi orang yang memakmurkan masjid. Walam yahsya illallah, tidak takut kecuali Allah. Nah, ini ada tidak, ada kecuali. Berarti takut kepada Allah, tapi bukan hanya tidak bisa dikatakan dan takut kepada Allah. Enggak. Beda. Frasat misalnya tadi ya, beriman pada Allah, pada hari akhir, sholat, bayar zakat, dan takut kepada Allah itu beda dengan tidak takut kecuali kepada Allah. Karena kalau dalam bahasa positif, takut kepada Allah bisa jadi dia takut yang lainnya juga. Tapi kalau tidak takut kecuali Allah, hasyr, karena tadi innama. Maka Allah itu Tuhan, kalau disebutkannya la ilaha
illallah itu doktrin yang tidak bisa ditolak. Karena otak manusia tidak menerima sesuatu yang negatif. Jangan bayangin loh, gajah yang lagi ketawa, lo malah gajahnya muncul. Jangan bayangin onta yang nyengir, oh malah ontanya yang nyengir muncul di otak kita. Karena kita tidak menerima, otaknya itu nggak menerima negatif. Kalau kita ingin supaya nggak ada gajah, ya jangan sebut gajah. Kalau kita tidak ingin ada onta, jangan sebut onta. Tapi ini kata-kata walam yahsya, berarti sesuatu itu nggak bisa dinafikan. Takut itu nggak bisa dinafikan. Hanya digeser objeknya. Manusia itu lekat dengan rasa takut. Tuhan nggak bisa dinafikan. Karena kebutuhan manusia terhadap Tuhan pasti. Tapi jangan ada Tuhan selain Allah. Ini beda loh frasanya. Ya kayak iya karena dua iya karena stain. Kalau kita kepadamu kami menyembah, nanti bisa jadi nyembah yang lain. Tapi kalau hanya kepadamu kami menyembah, close. Udah. Fokusnya dikunci. Dan ini menghasilkan satu yang lain. Karena di sini kemakmuran masjid itu yang dimaksud adalah memakmurkan orang yang ada di masjid. Jadi kemakmuran seseorang berada di rumah Allah itu adalah takut yang hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini dahsyat sekali. Kita yang disebut memakmurkan masjid itu sesungguhnya adalah memakmurkan secara spiritual. Kemakmuran spiritual targetnya. Dan kemakmuran spiritual tertinggi adalah menghasilkan rasa takut yang paling tinggi, yaitu tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Dia diancam orang, santai. Kenapa? Karena dia hanya takut sama Allah. Takut miskin, nggak levelnya. Takut bangkrut, nggak levelnya. Takut ditinggal, nggak levelnya. Takut nggak dipilih lagi, nggak levelnya. Karena ini menghasilkan kekuatan spiritual dengan adanya tadi itu pengecualian yang berarti demikian. Sahabat Asa, nampaknya harus kita sudahi karena segmen ketiga juga harus segera berakhir. Waktu yang memisahkan kita dengan izin Allah. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Nah, sebelum ditutup, hanya menegaskan bahwa varian huruf-huruf istisna ini menunjukkan kekayaan redaksional yang sangat dahsyat dalam Al-Quran ini. Dan ini sekaligus menunjukkan keindahan gaya bahasa Al-Quran yang berarti adalah merupakan salah satu dimensi kemukjizatan bahasa. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan serta keterbatasan. Kita akhiri perjumpaan kita pada sesi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.